Reproduktivitas adalah jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu merombak bahan anorganik menjadi organik yang dapat langsung dimanfaatkan oleh organisme itu sendiri maupun organisme lain dengan bantuan sinar matahari. Nah, sekarang kita akan berfokus kepada reproduktivitas primer perairan. Apa itu reproduktivitas primer perairan laut? Reproduktivitas primer merupakan senyawa yang bersifat organik dari karbon dioksida di perairan maupun di udara yang didominasi oleh proses fotosintesis maupun melalui kemosintesis. Nilai reproduktivitas primer dapat digunakan sebagai indikasi tentang tingkat kesuburan suatu ekosistem perairan. Produktivitas primer perairan meliputi reproduktivitas primer di perairan, yaitu produsen yang meliputi lamun, mangrove, dan fitoplankton. Sedangkan produktivitas sekunder di perairan yaitu konsumen yang meliputi zooplankton, ikan, dan basos. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, produktivitas primer merupakan produsen di dalam rantai makanan. Sebagai organisme yang berada di produktivitas primer, sangat dibutuhkan di dalam rantai makanan ekosistem perairan itu sendiri. Nah, untuk mendukung proses produktivitas primer, fotosintesis ada beberapa faktor yang akan mendukung terjadinya fotosintesis dan tidak terjadinya fotosintesis itu sendiri. Karena produktivitas primer merupakan produsen, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi reproduktivitas primer itu sendiri. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi reproduktivitas primer? Yang pertama, suhu. Suhu secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada reproduktivitas. Suhu secara langsung mengontrol reaksi enzimatik dalam proses fotosintesis. Suhu tidak langsung yaitu suhu yang berperan dalam pembentukan stratifikasi kolam perairan yang mengakibatkan pengaruh distribusi vertikal pada kecepatan. Kedua, cahaya. Cahaya merupakan energi primer bagi ekosistem. Cahaya memiliki peran vital dalam reproduktivitas primer. Cahaya sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Jika tidak ada cahaya, maka fotosintesis tidak akan berjalan lancar. Yang ketiga, nutrien. Nutrien organik merupakan pembatas penting dalam produktivitas. Nutrien adalah suatu zat pertumbuhan fitoplankton. Dua nutrien yang berperan penting yaitu nitrogen dan fosfor. Keduanya dijadikan faktor pembatas produktivitas fitoplankton. Yang keempat, arus. Semakin tinggi arus menyebabkan tingkat produktivitas primer yang rendah. Hal ini karena tidak adanya kesempatan nutrien untuk digunakan oleh organisme autotrof sebagai bahan baku dalam produktivitas fotosintesis. Sehingga semakin tinggi arus, maka organisme autotrof tidak ada di suatu perairan, sehingga mempengaruhi fotosintesis. Yang kelima, klorofil. Konsentrasi klorofil merupakan indikator utama untuk estimasi produktivitas primer dan merupakan variabel penting dalam suatu proses fotosintesis. Sebaran dan tinggi rendahnya konsentrasi klorofil berkaitan dengan biomasa organisme heterotop atau fitoplankton yang berkaitan dengan kondisi suatu perairan. Yang terakhir, kekeruhan. Tingginya kekeruhan akan mempengaruhi konsentrasi cahaya yang masuk ke dalam perairan yang berdampak pada penurunan reproduktivitas primer. Perairan keruh dan kondisi mendung, kecerahannya hanya sampai belasan sentimeter, sehingga lapisan produktivitas primer sekitar 30-40 cm di lapisan permukaan dibandingkan kedalaman rata-rata perairan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.